Python. Pertama kita harus sintaks pertamanya itu load library import pandas aspd. Kemudian kita akan membuat ya URL-nya yang telah kita ambil supaya URL-nya bisa dibaca. Kemudian kita load datanya dalam data frame. Kemudian kita akan show data frame-nya. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan mereplacing ya kalau nilai dari kolom seks dari female menjadi wanita. Udah, ini sudah load. Kemudian kita akan show apakah berubah. Hasilnya tidak berubah. Ini tidak jadi wanita. Kenapa? Karena dia masih belum dipermanenkan. Nah, caranya itu dengan data frame sex replace female wanita menggunakan in place true. Show. Jadi hasilnya muncul female berubah menjadi wanita. Kemudian kita akan coba data frame kedua ya. Kita coba. Maka dia akan menampilkan data awal dari data frame tadi, tidak muncul seperti yang telah kita rubah karena kita memanggil yang data frame yang belum dirubah. Kemudian kita coba data frame ketiga, memanggil data frame kedua ya. Oke, berubah ya. Terus data frame kedua kita rubah ya menjadi kolom seks. Oke. Kemudian kita akan, itu tadi cuma contoh. Kemudian kita mereplace female dan kita replace ya dua value yaitu female and male menjadi woman and man. Oke, wanita pria berubah. Kita akan replace values-nya ya. Kita coba atau kita lihat apakah berubah. Nah, hasilnya berubah. Menggunakan replace values show to rows. Kemudian kita akan replace values show to rows ya. Kita akan lihat apakah data ini yang P kelas 1 ST ini berubah menjadi first. Jadi sintaksnya begini saja. Menggunakan regex true. Kalau in place tadi tidak terlalu disarankan, tapi memberitahukan saja cara penggunaannya. Maka di sini dengan menggunakan sintaks regex true ini berubah menjadi first. Oke, sebagai latihan tinggal load library saja, ikuti langkah seperti yang di atas. Masukin datanya, load datanya ke dalam data frame, show data frame-nya. Hasilnya seperti ini muncul. Kemudian kita akan mengubah ya kolom thickness ini menjadi 4. Sintaks seperti ini saja. Oke, berubah ya. Terus kita jangan lupa menggunakan in place true frame. Oke. Kemudian kita akan masuk ke data frame ya, mengubah kolom bar display ini menjadi replace ya dari nilai 1 menjadi 1 dan nilai 2 menjadi 2. Ini ikuti saja langkahnya seperti yang di atas. Kemudian kita pakai in place true, show. Hasilnya akan berubah ya, ini. Oke, itu untuk mereplacing values. Sekarang kita masuk ke rename columns. Load library seperti biasa. Kemudian kita masukkan datanya. Kita akan show. Nah, datanya ini. Kemudian kita akan rename ya. Kolom P class menjadi passenger class. Contohnya seperti ini saja. Oke, kemudian kita akan rename ya kolomnya. Terus kita langsung ke in place true-nya. Show. Oke, passenger class-nya kosong. Ya, passenger class-nya kosong. Terus kita akan merename kolom show to rows ya dengan kolom name ya, name menjadi full name. Tadi di sini name ya, berubah menjadi full name. Sex berubah menjadi gender. Di sini sex kita rubah menjadi gender. Oke, hasilnya berubah ya, gender dari sex menjadi gender, dari name menjadi full name. Oke. Sekarang kita masukkan lagi datanya. Kita baca lagi. Kita show lagi ya, menjadi data seperti data awal. Maaf, kita menggunakan
data yang baru. Ini datanya semuanya. Kita akan coba merename kolom thickness ya. Thickness ini jadi ketebalan kolom thickness. Terus kita place through parameter 5. Jadi ketebalan kolom, dia berubah menjadi ketebalan kolom. Lalu kita akan merename kolom marginal adhesion yang menjadi adhesi. Yang ini. Nah, ini menjadi adhesi ya. Seperti yang pesan di atas tadi ya, kita tinggal aja. Kemudian kita place through show. Oke. Maka hasilnya yang adhesi tadi menjadi adhesi. Oke, sekarang masuk ke 37. Finding the minimum, maximum, sum, average, and count. Menemukan ya nilai minimum, maksimum, rata-rata, jumlah ya, total. Kita masukkan datanya, load ke dalam data frame datanya, dan muncul ya. Kita masukkan ini untuk menemukan nilai maksimum dan minimum dari datanya. Nah, hasilnya nilai maksimum 71.0, minimumnya 0,17, minnya ini ya, bisa dilihat. Kemudian kita akan show counts. Oke, show counts-nya ini name-nya 1313, page class-nya 133, page-nya 756, sekian 1313. Oke, mungkin kayak gitu ya cara finding the minimum, maximum, sum dalam menggunakan sintaks seperti ini. Kemudian kita masuk ke 38, finding unique values, menemukan nilai yang unik ya. Seperti biasa kita akan masukkan datanya, load dalam data frame, select ya, kita pakai select unique values data frame kolom sex unique. Kemudian ini ya, female male ya, nilai dari sex ini adalah ada female sama male. Kemudian kita akan show output sex ya. Ini male-nya ada 851, female-nya ada 462. Oke, kita akan show arguments. Oke, ini 3RD dari P-class ya. Jumlah akun dari P-class ini hasilnya. Dan kita akan show number of revenue ya. Data unik dari P-class adalah 4. Oke, sekarang kita masuk ke 39. Handling missing values. Menghandle missing values ya. Seperti bisa kita tinggal plot datanya. Kita akan select menggunakan ini perintah ini ya. Data frame age is null here. Oke, hasilnya ini. Age di sini kosong. Nilainya kosong ya. Atau nampi and pokoknya dan ini nilainya nggak ada, missing gitu. Nah, untuk mendapat we need to import the unampi library first. Kita akan ulang replace. Nah, seringkali kumpulan data menggunakan nilai tertentu untuk menunjukkan observasi yang hilang, seperti norm, 99, atau panda split CSV, menyatakan parameter yang memungkinkan kita menentukan nilai yang digunakan untuk menunjukkan nilai yang hilang. Nah, caranya kita pakai ini aja. Oke, kita coba data frame. Data simple ya. Mungkin ya, bisa pakai cara ini, bisa juga pakai cara yang di bawah ini. Oke, kalau kita langsung ke 310, deleting a column. Seperti bisa kita tinggal load datanya. Delete column X. Ya, kita akan mendelete kolom X. Nah, di sini nggak ada kolom H. Di sini nggak ada kolom H. Kemudian, Anda juga dapat menggunakan daftar nama kolom sebagai argumen utama untuk menghapus beberapa kolom sekaligus. Drop columns, data frame drop, H shakes. Kita bisa menghapus dua ya. Di sini tadi ada seks ya, jadi kita bisa menghapus dua kolom ya dengan menggunakan sintaks ini. Oke. Jika kolom tidak memiliki nama yang terkadang bisa terjadi, Anda bisa mampir indeks kolomnya menggunakan data frame kolom. Nah, kita juga bisa menggunakan ini. Menggunakan ini ya. Untuk bisa ini ulang. Nah, hasilnya di sini ada lagi H-nya, ada lagi sex-nya muncul. Nah, kemudian kita akan meng-create new data frame lagi. Data frame.
Oke, kita lanjut ya. Ini data frame, maka dia muncul, datanya semua muncul. Oke, sekarang kita masuk ke 3.11. Ini tentang deleting a row, mendelete baris. Seperti biasa kita load ya, kita langsung saja. Oke, ini datanya ya, ini datanya. Kemudian kita akan mendelete baris ya, baris pertama ya. Ini bedanya di sini tuh yang dua ini yang sex ya, sex male hilang. Jadi yang ada pas kita running itu jadi female semua. Nah, kita delete columns value dari kolom sex. Jadi ini jadi female, male-nya hilang. Kita juga bisa menggunakan metode lain. Ini datanya. Menggunakan cara lain dan menggunakan sintaks ini. Kita coba yang name. Kita hapus yang namanya Alison Miss Helen Lauren. Nah, pas kita running, yang namanya Alison Miss Helen Lauren nggak ada ya, ini hilang. Oke, kita juga bisa menggunakan cara lain lagi. Ini datanya dengan sintaks ini. Bedanya di sini itu ketika kita ini mulai dari 1, kita menghilangkan ya ini 1, maka dia nggak ada muncul. Kecuali kalau kita ingin menghapus yang 0, maka yang ada 1 sama 2 doang. Nah, satunya 0-nya hilang karena kita sudah pakai ya sintaks ini. Oke, sekarang kita masuk ke 3.12, yaitu mendropping duplicate rows. Kita akan mendropping ya baris yang duplikat gitu kan. Running aja. Ini datanya. Kita akan drop. Nih. Ini ya. Dan gak ada bedanya. Ini dengan yang ini sama persis ya, gak ada bedanya. Jadi sintaks ini gak valid. Seorang pembaca cermat akan melihat bahwa solusi tersebut tidak benar-benar menjatuhkan baris apapun. Nah, ini nggak berubah, jadi sintaksnya nggak valid. Jadi biar valid gimana? Kita pakai yang sintaks ini. Nah, alasannya adalah karena drop duplicate secara default hanya menghapus baris yang cocok sempurna di semua kolom. Dalam kondisi ini, setiap baris di data frame kami, data bingkai sebenarnya unik. Namun seringkali kami hanya ingin mempertimbangkan subset dari kolom UMS untuk memeriksa baris duplikat. Nah, caranya kita pakai yang sintaks ini. Nah, di sini muncul bahwa file duplikat itu yang bagian sex ya, ada female cell. Jadi ini cuma ada 2 karena ini kan banyak ya, jadi kita menghapus yang file yang duplikat, jadi dia hanya memunculkan 2, yaitu female sama male. Kita juga bisa mengkeep ya ini untuk mempertahankan kemunculan pertama baris duplikat dan membuang sisanya. Kita dapat mengontrol ini menggunakan codingan ini. Untuk mempertahankan atau untuk mempermanenkan ya nilai dari ini di atas, ini muncul. Dan kita masuk ke 3.11, yaitu grouping rows. Cara menggrouping ya nilai dari rows. Biasa kita ini saja. Nah, ini sintaksnya. Kita akan menggrouping. Nah, hasilnya ini. Sex female ini ya. Dan di group female value-nya ini, male value-nya ini. Nah, pengguna yang baru mengenal grouping sering menulis baris seperti ini dan bingung dengan apa yang dikembalikan. Nah, cara mengembalikannya kita pakai sintaks ini. Nah, ini nggak kembali ya, dia tetap aja ya. Kemudian apa ya? Kita coba yang lain. Tetapi tidak lengkap. Untuk pengelompokan menjadi berguna, kita perlu mengelompokkan berdasarkan sesuatu dan kemudian menetapkan fungsi ke masing-masing kelompok. Kita pakai ini. Nah, ini subscribernya 0, ini hasilnya. Kemudian perhatikan nama ditambahkan setelah grup B karena statistik akan menghitung, misalnya saat menghitung effort usia jurnalis harus akal menghitung usia total menggunakan selama tidak. Dalam kasus ini kita mengelompokkan data menjadi sederhana atau tidak, yang menghitung jumlah misalnya penumpang. Oke, itu groupingnya. Jadi ini sex, ini nilainya ya, ini nilainya, male-nya, ini nilainya. Jadi itu bedanya dengan yang di atas. Sekarang kita masuk ke 3.14, yaitu grouping rows by time.
Ini pakai NumPy ya. Tab index. Oke, ini datanya dari 2017 ya sampai tanggal berapa ini ya? Sampai bulan 7 16. Kita sudah menggrup ya biar lebih teratur. Oke. Kemudian dataset tidak ini standar kami terpilih kolom tanggal waktu. Jadi untuk resep ini kami telah membuat data frame sederhana di mana setiap baris adalah penjualan individual. Untuk setiap penjualan kita tahu tanggal dan waktu serta jumlah dolarnya. Data ini tidak realistis. Oke, data ini nggak realistis. Data mentahnya terlihat seperti ini. Ini datanya tidak terlalu realistis ya. Jadi terlihat seperti ini. Show 3 rows menunjukkan 3 data ya, 3 baris. Perhatikan bahwa tanggal dan waktu, ini tanggal dan waktu. Indeks data frame inilah karena sampel ulang membutuhkan indeks blending nilai seperti tanggal waktu. Menggunakan sampel tidak dapat mengelompokkan baris dan beragam. Nah, biar ini teratur ya, biar ini teratur, kita pakai yang ini. Ini tanggalnya, ini mungkin sel emonnya ya. Kemudian kita masuk ke grup by month. Ini udah di by month ya ini. Dan Anda mungkin perhatikan bahwa dalam dua keluaran indeks data time adalah tanggal meskipun faktanya yang kami kelompokkan menurut minggu dan bulan masing-masing. Alasannya karena oleh resample level mengembalikan label dari tepi kanan. Untuk waktu kita mengontrol graf ini menggunakan parameter untuk mengatur ya, mempermanenkan jadi hasilnya menggrup by month. Saya masuk ke 315 yaitu looping over a column seperti biasa. Ini datanya. Kita akan looping ya, kita akan langsung pakai sintaksis saja. Nah, Ellen, Miss Alice Walton ini name-nya. Nah, selain loop, sering disebut loop itu dapat menggunakan kemudian daftar. Show first two names. Ya, nama yang pertama Ellen, nih, Miss Alice Walton dan Alicia Miss. Oke. Itu saja yang bisa saya perkenalkan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat